Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada usia 13 sampai dengan 17 tahun. Saat itu, saya sedang bersekolah di jenjang SMP. Pada saat tersebut, saya sering mengikuti kompetisi bola basket di sekolah saya, dan saya lanjutkan minat saya itu terus sampai ke jenjang SMA. Saat SMA, saya juga ikut aktif dalam berbagai macam organisasi, baik itu OSIS, ekskul basket, ekskul seni, ekskul rohis, dan yang lain-lain. Saat duduk di jenjang SMA, saya sering mendapatkan prestasi di kelas. Masa-masa tersebut adalah masa-masa emas bagi saya karena saya bisa belajar dengan mudah dan mendapatkan apresiasi baik dari guru maupun dari orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami saat berusia 15 tahun. Menjadi ketua kelas di SMA membawa saya pada momen yang sangat memalukan di hadapan teman-teman sekelas. Suatu hari, ketika suasana kelas sedang tenang dan kami sedang fokus dalam proses belajar, tiba-tiba ada seorang guru masuk dengan wajah yang penuh kemarahan. Tanpa memberikan penjelasan apapun, beliau langsung menuju ke arah saya di depan seluruh siswa dan mulai memarahi saya dengan keras. Apa yang terjadi sebenarnya adalah saya sebagai ketua kelas telah membagikan buku cetak kepada teman-teman sekelas tanpa izin atau persetujuan beliau. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran, meskipun saya bertindak dengan niat baik untuk membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Tindakan tersebut ternyata menimbulkan kemarahan guru tersebut. Peristiwa itu tidak saya lupakan hingga sekarang. Hanya saja saya tentunya sudah memaafkan beliau, dan tentunya ini menjadi pemicu diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkoordinasi di setiap momen keputusan yang ingin saya capai. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain diri saya adalah, pertama adalah wali kelas saya yang mengajar dengan penuh kesabaran dan penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi dengan baik. Yang kedua adalah orang tua saya yang mendukung saya dalam belajar dan memberikan motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang dilalui. Yang ketiga, teman-teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya, yaitu yang pertama tentunya guru yang tadi masuk ke kelas dan tiba-tiba marah-marah. Walaupun saya tahu niat dia adalah baik, pada dasarnya dalam memberikan treatment pengajaran atau dalam treatment hukuman, tentunya saya kurang setuju dengan cara yang beliau lakukan kepada saya. Dan tentunya yang terlibat selanjutnya adalah teman-teman sekelas. Saya juga merasakan, teman-teman sekelas saya juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Karena tentunya mereka merasa terkejut, mereka merasa takut dengan apa yang mereka alami di saat itu. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah, yang pertama adalah bahagia atas prestasi yang saya raih. Yang kedua, termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Yang ketiga, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Yang keempat, antusias dan lebih berambisi dalam belajar. Yang kelima, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Yang keenam, bangga pada usaha yang saya lakukan. Yang ketujuh, kagum pada guru-guru hebat yang mengajari saya dengan sabar, mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mahir dalam membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran lainnya. Dan tentunya dalam hal olahraga basket yang tadi sudah saya sebut. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu yang pertama, sedih karena tidak semestinya diperlakukan dengan kasar seperti itu. Yang kedua, kecewa karena merasa dizolimi. Yang ketiga, takut karena tertekan pada pelajaran yang tentunya ibu itu ajarkan. Yang ketiga, minder karena tidak bebas berekspresi dan berpendapat. Yang kelima, marah karena mendapatkan hukuman padahal tidak melakukan kesalahan yang besar. 6. Benci karena merasa tindakan guru tersebut terlalu berlebihan. Dan yang ketujuh, ada rasa dendam karena menerima kekerasan verbal seperti itu. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa yang positif maupun yang negatif.
Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan Trapesium Usia dan Roda Emosi yang pertama adalah tidak mudah menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapatkan keadilan. Terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. Yang kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab guru itu digugu dan ditiru.